Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, beberapa waktu yang lalu kita telah membahas bagaimana perilaku kita, bagaimana sikap kita kalau dalam kondisi yang terpuruk, kondisi yang tidak mampu, yang terkait dengan kehidupan, utamanya kondisi apabila kita sedang dilanda kemiskinan, sedang jatuh miskin. Memang sangat berat sekali kalau kita tidak benar-benar insaf atau meyakini diri kita bahwa ada Tuhan di belakang kita. Kenapa? Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, banyak sekali orang-orang yang tidak mampu ini sering diejek, sering dipojokkan, sering dicaci, direndahkan, diremehkan dari orang-orang yang merasa dirinya mampu. Ini tidak mudah. Perasaan kita tidak mudah sebetulnya untuk mampu menerima seperti ini. Namun dengan kesabaran, dengan ketabahan, dengan keyakinan yang kuat bahwa Tuhan itu Maha Adil, dengan ikhtiar yang kuat, fa insya Allah semuanya akan bisa kita lalui. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, maka ada beberapa hal kalau kita dalam keadaan yang tidak mampu, yang mestinya kita lakukan. Yang pertama adalah ada batinnya, batiniahnya kita. Jangan sekali-kali kita menyalahkan takdir. Jangan sekali-kali kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan nasib, berkeluh kesah, bahkan sampai putus asa. Ingat bahwa semuanya itu kadang-kadang dunia itu berputar. Artinya apa? Banyak orang yang tadinya tidak punya menjadi orang yang sukses. Banyak juga orang yang tadinya punya jatuh miskin. Banyak. Sehingga apa, pada saat kita mengalami cobaan atau ujian seperti ini, tidaklah perlu berkeluh kesah. Anggap saja ini adalah sebagai ujian dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka tadi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mampu bersabar. Dalam arti sabar di sini adalah kita tetap berusaha untuk mampu untuk mencukupi daripada kebutuhan itu sendiri. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kenapa
Kalau kita menyalahkan takdir, menyalahkan nasib, apalagi menyalahkan Tuhan, sebetulnya takdir, nasib itu bisa kita rubah. Ingat firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ingat bahwa Allah ini tidak akan merubah suatu kaum sampai kaumnya itu merubah dirinya sendiri. Kita harus mampu, harus mau menunjukkan bakat diri kita sendiri, kemampuan diri kita sendiri. Apapun bidangnya, dengan berusaha sekuat tenaga. Maka pasti Allah akan menolong kita, menunjukkan kepada kita jalan mana yang terbaik buat kita. Di samping itu juga jangan lupa tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilepaskan daripada ujian yang sedang kita hadapi. Dan Allah pun sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, pasti Allah akan mengabulkan. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, soal masalah dikabulkannya doa, apakah itu cepat atau lambat, atau bahkan mungkin di dunia ini seakan-akan tidak dikabulkan, itu bukan menjadi masalah buat kita. Kenapa? Kalau kita punya keyakinan yang kuat, keyakinan yang teguh, dan Allah sendiri sudah berjanji akan mengabulkan doa kita, insya Allah doa itu akan terkabul. Walaupun bisa jadi terkabulnya doa itu tidak harus sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Contoh misalnya, ya Allah, berikanlah saya rezeki yang berlimpah. Yang terpikir mungkin materi, keuangan, banyak harta. Kalau itu memang dilakukan doa dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan yang kuat, dan juga kita selalu mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dengan takwa. Tadi ingat bahwa Allah pasti akan mengabulkan. Namun belum tentu yang dikabulkan itu adalah sesuai dengan harapan hati kita. Belum tentu. Tapi bisa jadi dalam bentuk hal yang berbeda. Misalnya, dirinya atau keluarganya selalu diberi kesehatan. Coba kita renungkan lebih dalam. Dengan diberinya kesehatan untuk dirinya maupun keluarganya, ya kalau namanya sakit itu ya wajar. Sakit-sakit yang biasa wajar. Flu misalnya. Atau hal yang kecil-kecil biasanya masuk angin. Itu wajar. Coba, apakah kita pernah berpikir seandainya kita diuji dengan sakit yang parah? Yang kalau itu membutuhkan pengobatan, harta berapapun yang kita punya bisa habis. Coba kalau kita berpikir seperti ini. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu dalam bentuk lain. Sehingga tetap kita bisa mengarungi kehidupan dengan baik, dengan lancar,
dengan berbagai macam kemudahan, walaupun tidak berlimpah rezeki. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Yang dimaksud rezeki di sini adalah tidak hanya melulu soal harta dengan uang, tidak. Termasuk kesehatan, harta, dan lain-lain. Maka disinilah perlunya kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kemudian yang terakhir, jangan lupa setelah berusaha, berdoa, tawakal, ini penting. Artinya kita pasrahkan apa yang sudah kita usahakan, yang sudah kita doa, mohonkan pada Tuhan. Pasrah pada Tuhan. Semuanya itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah akan menentukan diri kita, memberikan kepada kita atas hasil usahanya kita. Dalam Al-Quran disampaikan, "Fa'iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Demikianlah, semoga ada manfaatnya buat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.